Shalom. Haleluya. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa berjumpa kembali semua jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan kalau kita bisa beribadah bersama-sama di kesempatan minggu ini. Saya percaya ada banyak perkara-perkara ajaib yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita alami di dalam Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau hari ini kita datang merayakan, kalau hari ini kita datang mengucap syukur ya atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di hari ini kita telah bersukacita, kita telah memuji Tuhan, kita telah meninggikan Tuhan karena kita percaya Tuhan baik. Amin. Saudara percaya Tuhan baik. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini, sekali lagi saudara bukan menyaksikan ibadah online, tapi saudara mengikuti. Jadi saudara ikut terlibat di dalam ibadah online ini. Jadi mari saya minta saudara semua mempersiapkan Alkitab saudara, karena kita mau baca firman Tuhan, kita mau mengalami firman-Nya, kita mau menghidupi firman-Nya, dan kita mau mengalami kuasa firman. Amin. Haleluya. Baik, mari Bapak Ibu bisa mempersiapkan Alkitab, Bapak Ibu saudara sekalian, dan kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan hari ini dari bacaan kita dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, Bapak Ibu saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini bisa membuka dengan saya 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Haleluya. Sudah menemukan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan diberi judul Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru dan juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Berbahagia kita yang mendengarkan firman ini, yang membaca firman ini saudara, dan terutama bagi kita yang mau mengambil keputusan untuk mau menghidupi firman ini dan mau melakukan firman ini. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami telah membaca firman Tuhan. Kami percaya firman ini Bapa tidak pernah pergi dan kembali dengan sia-sia. Selalu mendatangkan berkat, selalu mendatangkan kuasa Tuhan, dan selalu menghadirkan mujizat Tuhan. Karena bumi ini diciptakan lewat firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman ini akan menolong kami, menerangi jalan kami, membawa kami kepada pengharapan, menuntun kami kepada masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami siap Tuhan untuk merenungkan firman ini. Kami siap untuk belajar dari firman ini. Dan kami siap mengalami firman ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Saudara, kita orang yang paling bersyukur kalau hari ini kita bisa baca firman dengan baik. Amin. Itulah orang-orang paling bersyukur karena firman itu menolong kita
Makanya Mazmur mengatakan firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi penting sekali dalam kehidupan kita untuk kita membaca firman, merenungkan firman. Haleluya. Hari ini saya memberi judul khotbah saya adalah kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua yang saat ini mengikuti ibadah ini adalah kita orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Saudara percaya saudara merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Saudara percaya Tuhan baik? Saya percaya kita sepakat bahwa Tuhan baik, sungguh baik, dan amat sangat baik. Ada banyak kebaikan demi kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Mungkin 5 tahun yang lalu kita pernah alami, 10 tahun yang lalu. Bahkan sampai hari ini pun kita mengalami kebaikan Tuhan. Buktinya saudara bisa mengikuti ibadah online ini karena kebaikan Tuhan. Saudara tunggu, saudara masih bisa sehat hari ini kebaikan Tuhan. Saudara bisa menikmati makanan, saudara bisa menikmati makanan dengan baik. Lidah saudara bisa merasakan manis, pahit, asin, dan asam. Itu saudara karena kebaikan Tuhan. Ada orang-orang saudara yang tidak bisa merasakan lagi rasa manis dan pahit. Mereka harus ada di rumah sakit, harus diimpus saudara, supaya mereka bisa bertahan hidup. Ada orang yang harus mendapatkan suplai darah setiap hari, bahkan seminggu 2 kali, mungkin setiap hari harus mengalami cuci darah untuk bisa bertahan hidup. Tapi kalau hari ini saudara masih bisa tersenyum, walaupun hari ini masalah kita belum selesai. Kalau hari ini saudara masih bisa bilang terima kasih Tuhan, walaupun masalah kita mungkin belum selesai. Kalau hari ini engkau masih mengatakan terima kasih Tuhan, mungkin engkau masih mengalami kesakitan itu. Tapi dengarkan, kalau hari ini suaramu masih bisa keluar dari mulutmu, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan ini saudara bukan hanya soal berkat. Wow, terlalu kecil kebaikan Tuhan itu kalau bicara mengenai berkat saudara. Ya, kebaikan Tuhan itu sungguh nyata. Dia telah ampuni dosa kita, itu sebuah kebaikan yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Dia mati di atas kayu salib, dia menebus kita dengan darah yang mahal. Dia bayar lunas kita. Ya, sebagai dia angkat kita sebagai anaknya. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita jadi biji matanya. Kita bernilai, kita berharga di matanya. Itulah kebaikan yang tidak bisa kita bayar dengan apapun sudah. Jadi hari ini, kalau kita masih bisa baca firman ini, kalau hari ini saudara masih bisa mengikuti ibadah online ini, saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi saya dan saudara kita sepakat bahwa kebaikan Tuhan sampai hari ini kita bisa masih menikmatinya dan masih kita mengalaminya sampai saat ini. Ayat ini mengatakan saudara, ya dalam 1 Petrus ayat yang kedua, ya pasal yang kedua ayat 1 yang sampai yang ke-10 yang kita baca, kita akan melihat beberapa ayat. Dari ayat yang pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga, saya ingin kita baca bersama-sama dulu ayat yang ketiga. Saudara bisa lihat ayat yang ketiga, dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Saudara bisa baca dengan saya, dikatakan di sana. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, di dalam Alkitab tertulis begini, ya. Kamu sudah merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan. Petrus bilang, kamu sudah merasakan sendiri, ya, betapa baiknya Tuhan. Saudara, kalau ada orang yang mengatakan buah ini manis Pak, saudara percaya tidak? Ya, mungkin saudara percaya tapi tidak sepenuhnya percaya. Tapi kalau saudara makan buah itu dan lidah saudara merasa manis, saudara ya benar manis Pak. Ya, karena saudara merasakan sendiri. Tapi kalau ada orang yang bilang buah ini manis, apalagi buah itu saudara belum kenal dengan baik, buah itu saudara belum pernah makan, buah itu saudara belum pernah rasakan, saya yakin, saya dan saudara tidak yakin kalau buah itu manis. Tapi ketika saudara makan, saudara bisa merasakan dengan lidah saudara, dan saudara betul-betul merasakan manis, saudara bilang, ya benar manis. Itu arti dari ayat ini saudara. Ya, Petrus bilang, kamu sudah merasakan sendiri.
bukan hanya mendengar kalau Tuhan baik. Petrus bilang, bukan hanya kamu menonton kebaikan Tuhan, bukan kamu hanya menyaksikan kebaikan Tuhan, tapi kamu sendiri hari ini dan selama hidupmu, kamu telah merasakan kebaikan Tuhan. Makanya di awal tadi saya bilang, kita adalah orang-orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan itu saudara, kita telah mengecap. Makanya firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan lagunya. Kecaplah itu, rasakan, alami sendiri betapa baiknya Tuhan. Dan Petrus bilang, kita ini sudah alami. Kita ini sudah merasakan. Dari kehidupan kita yang dosa itu kita sudah merasakan Tuhan baik. Tuhan telah menebus dosa kita. Kita juga merasakan kalau hari ini kita masih bisa bernafas. Kita juga merasakan kalau hari ini kita masih bisa makan. Kita juga bisa merasakan kalau hari ini kita masih diberkati. Itu adalah kebaikan Tuhan yang kita telah rasakan. Makanya Petrus bilang, kamu yang telah merasakan kebaikan Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini poinnya saudara. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang yang telah merasakan kebaikan? Ya, saya kalau pergi dengan istri saya, kalau istri saya beli buah atau beli apapun makanan, ketika dia coba dan itu rasanya enak, maka orang pertama yang dia cari adalah saya. Ya, dia akan cari saya dan mengatakan, Papa coba deh buah ini manis, atau coba deh kue ini manis enak. Ya, istri saya nggak akan pernah puas kalau saya belum mencobanya, saudara. Ya, saya bilang nanti aja lah. Istri akan coba aja lah. Nanti kamu akan bilang manis pasti enak. Coba. Sampai saya coba dan saya bilang enak. Wah, istri saya senang. Apalagi ketika istri saya masak. Di rumah ketika saya masak, saudara. Ya, yang dia tunggu nantikan itu bagaimana komentar saya. Ketika dia sudah cicipi masakan yang merasakan, enak loh. Dia akan panggil suaminya. Sayalah orang pertama yang dipanggil dan dia suruh coba cicipi. Gimana rasanya? Atau coba ayo kita makan. Gimana rasanya? Dia tunggu itu apa komentar saya. Ketika saya merasa bilang enak, itu sebuah kebanggaan bagi dia. Nah, ini yang saya maksud, saudara. Kita ini sudah merasakan kebaikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan. Sama dengan tadi. Ketika istri saya sudah masak. Dia sudah memberi yang terbaik. Dan dia sudah mencicipi makanan yang dirasakan enak. Dan dia mempersilahkan saya untuk menikmatinya. Apa yang saya sudah lakukan? Apakah saya cukup hanya bilang enak? Tidak, saudara. Dia bahkan ketika makan di meja makan saya selalu berdoa. Tuhan, terima kasih untuk istri saya yang sudah masak hari. Biarlah Tuhan memberkati istri saya. Ya, biar dia semakin cantik. Itu saya tertawa. Dia semakin dipakai Tuhan, dia semakin diberkati dan terima kasih untuk berkat di meja makan. Itu sebuah hal yang sederhana. Tapi bagi orang yang mengerjakan itu dan menjadi berkat bagi saya, itu merasakan sebuah ucapan syukur. Nah, ini yang Petrus bilang, kamu telah merasakan kebaikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ayat pertama kita baca. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saya balik dari ayat 3 ya. Kamu sudah merasakan sendiri kebaikan Tuhan. Ya. Petrus bilang, kamu sendiri sudah mengalaminya, kamu sendiri sudah menikmatinya, bahwa Tuhan sangat baik kepadamu. Apa yang harus kamu lakukan? Petrus bilang, karena itu, karena kamu sudah merasakan kebaikan Tuhan, karena kamu sudah merasakan berkat Tuhan, kamu sudah merasakan pemeliharaan Tuhan, kamu sudah merasakan pertolongan Tuhan, karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala kedengkian, dan fitnah dari hidup. Ini saudara yang susah. Kita bilang Tuhan baik. Tapi kita masih
melakukan segala kejahatan. Kita masih suka tipu muslihat, suka tipu-tipu, saudara. Kita masih hidup dalam kemunafikan. Kita masih hidup dalam kedengkian. Kita masih hidup dalam suka fitnah. Ya. Kita masih hidup tidak menjaga perkataan kita. Kita masih hidup dengan tidak menjaga lidah kita. Kita masih hidup dengan cara-cara hidup kita yang lama. Padahal ketika kita selalu berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Hari ini Tuhan berkati saya. Tapi kita tidak menghormati kebaikan Tuhan itu. Karena apa, saudara? Ketika engkau hidup benar. Dengarkan. Ketika engkau hidup benar. Itu gambaran dari engkau orang yang mengucap syukur. Kalau karena semua kebaikan Tuhan yang saudara terima. Tapi kalau engkau masih simpan segala yang jahat, engkau masih hidup dengan segala tipu muslihat, dengan segala kebohongan demi kebohongan yang engkau lakukan, engkau masih hidup dengan kemunafikan demi kemunafikan, masih ada dendam di hatimu, masih engkau iri hati, engkau masih simpan pahit hati, engkau masih simpan dendam, engkau masih simpan fitnah, mulutmu tidak bisa mencerminkan sebagai anak Tuhan. Berarti artinya, saudara, kita adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Jadi hari ini poinnya bagi kita adalah kita adalah orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Tugas kita buang segala yang jahat. Katakan dengan saya mau buang yang jahat. Katakan dengan saya tidak mau munafik. Katakan dengan saya mau hidup benar. Haleluya. Saya selalu memperkatakan firman Tuhan. Firman ini, saudara. Saya selalu mengatakan, Tuhan, Samuel telah merasakan kebaikan. Samuel telah merasakan semua yang baik yang Tuhan beri dalam hidup. Untuk itu Tuhan, Samuel mau. Tuhan tolong Samuel untuk Samuel hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada kemunafikan, tidak ada dendam. Tidak ada perkataan fitnah. Tidak ada perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan Samuel. Karena Samuel telah merasakan kebaikan Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk kita memperkatakan yang sama. Sebagai orang-orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan. Saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan? Petrus bilang, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Apa yang dimaksud dengan bayi? Bayi itu kan, ya dikatakan digambarkan, selalu ingin air susu murni. Saudara, kalau saudara punya bayi, ya, waktu dia lahir, terus dia umur biasanya beberapa bulan, 1 tahun, 2 tahun. Itu dia bisa menyusu kepada ibunya itu bisa 8 kali, 9 kali. Bahkan saudara, dia bisa bangun tengah malam untuk mencari ASI. Dia bisa bangun di dini hari hanya untuk disusui atau dia mencari ASI, saudara. Karena dia lapar terus. Bayi ini, saudara, lapar terus. Ya, kalau kita kan makan pagi, siang, malam, selesai gitu. Tapi bayi ini, saudara, nggak ada jam makannya. Dia bisa pagi hari, ya bisa dia di siang hari, bisa di pertengahan hari, bisa di sore hari, bisa di malam hari, bisa di tengah malam, bahkan bisa di dini hari. Ya, dia mencari air susu, saudara. Ya. Dan Petrus bilang, kalau kamu merasakan kebaikan Tuhan, karena kamu sudah mengalami sendiri kebaikan Tuhan, kamu harus sama seperti bayi. Apa yang dimaksud dengan sama seperti bayi? Kamu harus punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Jangan cepat puas dengan kebaikan Tuhan yang kau alami hari ini. Jangan cepat puas dengan mujizat yang kau terima hari ini. Jangan cepat puas dengan berkat yang kau terima hari ini. Tapi engkau terus memiliki rasa lapar dan haus. Rasa ingin diberkati, rasa ingin mengalami mujizat, ingin mengalami kebaikan Tuhan, ingin mengalami pertolongan Tuhan, ingin mengalami firman-Nya, ingin mengalami perkara-perkara besar bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Petrus bilang. Jangan puas dengan apa yang engkau punya hari ini.
Jangan puas dengan berkat Tuhan yang kau terima hari ini. Jangan puas dengan pertumbuhan imanmu hari ini. Engkau yang sudah melayani, jangan puas dengan pelayananmu yang begitu-begitu saja. Rutinitas setiap minggu gitu-gitu aja. Kadang-kadang orang itu puas, saudara. Kita itu puas. Sudah jadi WR puas, jadi singer puas, jadi pemusik puas, jadi aser puas. Saudara, jadi guru sekolah minggu puas. Itu aja yang kita lakukan. Tujuan kita bukan di situ, saudara. Tujuan kita pergi bertumbuh sampai kita menghasilkan buah. Itu yang paling. Jadi saudara, mari memiliki rasa haus. Kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Lapar dan haus akan firman-Nya. Lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan ibadah. Lapar dan haus akan puji-pujian. Ada banyak orang datang ke gereja, sampai di gereja duduk saja. Ketika ada orang menyanyi, memuji Tuhan, dia diam saja, saudara. Ketika ada firman Tuhan disampaikan, dia duduk sampai tertidur. Ngorok pun dia nggak tahu kalau dia lagi ngorok. Sampai dibangunkan oleh temannya. Jangan sampai kita seperti saudara. Padahal kita bilang, ketika pemimpin pujian bilang gini, saudara percaya bahwa Tuhan baik, saudara bilang, amin, Tuhan baik. Saudara hari ini merasakan kebaikan Tuhan, saudara bilang, amin. Saudara memuji Tuhan setengah-setengah. Saudara mendengar firman, saudara sudah tertidur. Pendetanya belum bilang amin, saudara amin terlebih dahulu. Itu masalah saya dan saudara. Jadi mari, sekali lagi firman ini, kalau kamu merasakan kebaikan Tuhan, jadilah sama seperti bayi yang lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sukai firman Tuhan, sukai ibadah, sukai pujian penyembahan, sukai hal-hal yang benar. Jangan sukai rumput tetanggamu, apalagi istri tetanggamu. Jangan sukai mobil tetanggamu, ataupun harta milik tetanggamu. Tapi marilah sukai firman-Nya, sukai kebenaran, hidup di dalam firman-Nya. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Yang kedua, yang ketiga saudara, dikatakan ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani, suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadanya. Sekali lagi kita baca ayat ketiga. Jika kamu benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, kamu yang sudah merasakan kebaikan Tuhan itu, kamu yang sudah mengalami kebaikan Tuhan itu, marilah kamu mau dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kita ini sudah merasakan Tuhan baik. Kita sudah diberkati, kita sudah ditolong. Sekarang giliran kita. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai hidup kita untuk kita bisa melayani Tuhan, melayani sesama kita, menolong sesama kita, menolong pekerjaan Tuhan. Kita hidup melayani Tuhan dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu tujuan Tuhan baik kepada kita. Jadi jangan saudara menikmati sendiri. Ada orang saudara yang menikmati sendiri. Dikasih berkat, dia menikmati untuk dirinya sendiri. Ya kan? Saudara menerima berkat, saudara menikmati. Saudara tidak pernah membagikan kepada orang lain. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita banyak menerima berkat, kita bilang terima kasih Tuhan. Tapi kita tidak pernah memberi untuk orang lain. Atau mohon maaf saudara, saudara menerima berkat, tapi ketika saudara datang beribadah, mohon maaf saudara, aduh kadang-kadang sedih saya. Lihat amplop persembahan itu sudah uangnya lusuh, diremas-remas lagi, ditaruh di amplop persembahan atau ditaruh di kotak persembahan. Sudah lusuh saudara. Saya membayangkan gini, coba saudara kasih ke tukang parkir sajalah uang itu.
Tukang parkir pasti mukanya masam, saudara. Lihat, saudara. Uang saudara sudah lusuh, terus saudara kasih ke tukang parkir. Walaupun uang itu nilai dia lusuh gimana pun, nilainya tetap sama. Tidak bisa berubah. Kalau nilai 2.000 ya 2.000. Tidak bisa berubah jadi 5.000. Atau kalau nilainya 5.000 karena dia lusuh jadi 1.000. Enggak, dia tetap 5.000 nilainya. Tapi ketika orang itu menerima ya uang yang 5.000 harusnya berharga lusuh itu, pasti mukanya nggak enak. Coba aja, saudara. Sudah saudara lusuh, diremas-remas lagi, dimasukkan di kantong persembahan. Menyedihkan sekali, saudara. Menyedihkan sekali. Jangan sampai kita seperti itu, saudara. Padahal kita telah merasakan kebaikan Tuhan. Ada banyak saudara yang tidak mempercayai perpuluhan. Orang pada bilang, ngapain kasih perpuluhan? Itu memperkaya pendetanya, memperkaya gerejanya. Sama bilang, saudara kasih perpuluhan itu bukan untuk pendetanya, bukan untuk kekayaan pendetanya, tapi saudara memberi, mengembalikan apa yang dimiliki Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara memberi itu sebagai ucapan syukur. Jadi kalau saudara beri memang, saudara beri sambil lihat orang, saudara susah memberi. Serius, saudara. Saudara akan sakit hati ketika saudara memberi, terus lihat orang. Saudara kasih, baru aja kasih perpuluhan gitu ya. Hari Minggu saudara kasih perpuluhan. Minggu pertama Pak Pendeta bilang, mari saudara siapkan perpuluhan, saudara kita akan memberi perpuluhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara dengan penuh sukacita, saudara bawa perpuluhan. Pas hari Rabu, hari Selasa ketemu dengan Ibu Gembala. Ibu Gembala sudah punya baju baru, anting baru, gelang baru gitu. Ini jangan sampai uang perpuluhan yang kita kasih, makanya Ibu Gembala langsung baju baru. Saudara, ya kadang-kadang itu menghalangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara memberi persembahan itu kepada Tuhan. Urusan seperti apa persembahan itu bukan urusan saudara. Itu kan. Kadang-kadang kita mikirkan, makanya benar firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini dengarkan saudara yang sudah memberi perpuluhan, apalagi perpuluhan saudara banyak. Saudara jangan lihat kiri kanan saudara, jangan lihat gembalamu, jangan lihat orang-orang yang ada di gerejamu dan mengatakan itu mereka makan dari perpuluhan saya. Saudara salah. Serius, saudara. Berilah sebagai orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Karena upahmu saudara yang terima. Itu poinnya, itu penting, saudara. Ini yang saya mau ajar kita bersama. Saya juga dulu pernah digembalakan oleh orang. Saya pernah punya gembala, saya pernah di gereja, tapi saya juga setia memberi perpuluhan, saudara. Saya tidak mempedulikan, ya, apakah nanti uang perpuluhan ini dia dipakai oleh Bapak Gembala untuk beli ini. Ya, yang paling penting jelas. Tugas kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Bukan tugas kita menilai apa yang kita beri. Kadang-kadang kita tidak setuju dengan ini, sudah. Tapi mari saya mau kita belajar bersama-sama dari ayat ini. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Karena itu mari kita dipergunakan. Mari kita mau mempersiapkan diri. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi imamat kudus. Kita mau dipergunakan. Dengarkan saudara. Tangan saudara mau dipergunakan Tuhan. Mulut saudara mau dipergunakan Tuhan. Kakimu mau dipergunakan Tuhan. Hartamu mau dipergunakan Tuhan. Untuk pembangunan rumah rohani. Untuk pekerjaan Tuhan. Jelas. Mari lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan biar Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian. Saya harap dengan kebenaran ini. Mengingatkan kita. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Yang telah mengalami berkat Tuhan. Kita semua telah merasakan kebaikan ini. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan bilang, buang segala yang jahat. Jangan tinggal dalam hal yang jahat. Jangan tinggal di dalam dosa. Buang dosa ini.
Jangan tinggal dalam kemunafikan, jangan tinggal dalam kekecewaanmu, jangan tinggal dalam pahit hatimu, jangan tinggal dalam sakit hatimu. Lepaskan pengampunan. Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Yang berikutnya kita harus mau jadi seperti bayi tadi, yang memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tidak henti-henti kita terus ingin rindu akan Tuhan, rindu akan firman-Nya, rindu akan pujian-Nya, rindu akan rumah-Nya, rindu akan ibadah. Dan yang ketiga, mari kita mau dipakai Tuhan. Apa yang kita punya. Saudara punya tangan, saudara punya mulut, saudara punya mata, saudara punya telinga. Semua apa yang ada dalam dirimu, mari persembahkan untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk pembangunan rumah roh. Untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya kita akan menikmati apapun yang kita lakukan. Selalu ada upahnya sudah. Dan upahmu selalu besar di surga. Amin. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Kita merenungkan firman ini. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena firman mengatakan bahwa kami telah merasakan kebaikan. Dan hari ini betul-betul kami diingatkan bahwa kami orang-orang yang merasakan kebaikan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, berkat-Mu, pertolongan yang tidak pernah terlambat atas kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dari mimbar ini Samuel ingin mengucapkan terima kasih. Biarlah Samuel hidup benar. Menjaga hidup Samuel dengan benar. Biarlah Samuel punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai Samuel untuk pembangunan rumah rohani, untuk pekerjaan tangan Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan di saat ini ada umat-Mu yang lagi berdiri hari ini. Mereka mau dipakai Tuhan juga. Mereka telah merasakan kebaikan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengingatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti, tapi Roh-Mu tidak pernah berhenti menerjemahkan firman ini ke dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, hari ini mungkin engkau yang masih simpan sesuatu. Engkau masih bilang, Pak Pendeta saya masih pahit hati. Pak Pendeta saya masih kecewa. Pak Pendeta masih saya susah untuk mengampuni. Pak Pendeta saya masih sakit hati. Pak Pendeta saya masih hidup di dalam dosa. Pak Pendeta saya masih hidup di dalam kehidupan kemunafikan. Mulut saya masih suka memfitnah orang lain. Saya suka membicarakan keburukan orang lain. Dan hari ini kau bilang, Pak Pendeta saya mau bertobat. Saya mau berubah. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau engkau orangnya hari ini, mari taruh tanganmu di dada. Izinkan saya berdoa bagi Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Bagi mereka hari ini yang mengakui di hadapan Tuhan. Bahwa mereka butuh Tuhan, butuh kasih karunia. Mereka masih hidup di dalam dosa. Mereka masih bergumul tentang kelemahan-kelemahan mereka. Dan hari ini Tuhan, Engkau melihat ketika mereka meletakkan tangan di dada mereka. Itu gambaran dari mereka mau bertobat. Mereka mau sungguh-sungguh hidup benar. Dan mereka mau hidup benar. Mereka mau belajar mengampuni. Mereka mau tidak mau tinggal dalam kekecewaan. Mereka tidak mau tinggal dalam pahit hati. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau ada di antara engkau hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, ada engkau yang masih tinggal dengan rasa sakit. Engkau punya sakit yang belum tunggu sembuh. Tapi kalau hari ini engkau masih mengikuti ibadah online karena kebaikan Tuhan, walaupun engkau sakit. Tapi engkau lagi mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Mengharapkan pertolongannya hari. Saya ingin mau berdoa bagi. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Kalau engkau bisa meletakkan tangan di tempat yang sakit. Atau taruh tanganmu di dada. Izinkan saya berdoa sebagai hamba Allah kepada Tuhan. Aku mengangkat tangan untuk saudara-saudaraku yang sakit hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kasih tangan Tuhan datang menjamah mereka. Datang menjamah mereka dalam nama Yesus. Sakit apapun saat ini yang mereka alami. Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dengan kuasa. Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus mereka terima kesembuhan. Mereka terima kelepasan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, engkau yang lagi berharap sesuatu dari Tuhan. Apapun saat ini pergumulan. Saya tidak tahu. Engkau bergumul mungkin dengan anakmu, tentang suamimu, tentang istrimu, tentang rumah tanggamu, tentang keluargamu, orang tuamu. Engkau yang mengharapkan sesuatu, taruh tangan di dada. Sekali lagi saya mau berdoa bagi Tuhan. Ada mereka yang meletakkan tangan di dada saat mereka lagi berharap sesuatu bagi rumah tangga mereka.
Mereka berharap sesuatu untuk anak-anak mereka. Lagi berharap sesuatu untuk orang tua mereka, untuk sesama mereka, untuk siapapun. Apa yang mereka harapkan dari Tuhan hari ini. Mereka meletakkan tangan di dada mereka. Mereka berharap sesuatu daripada. Mari Roh Kudus tolong mereka. Mari Allah Roh Kudus datang jamah mereka. Mari Allah Roh Kudus Engkau datang bekerja dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Engkau Tuhan Bapa yang baik. Engkau menurunkan berkat atas kehidupan mereka. Engkau mengurangi mereka dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus bekerja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah berdoa. Saudara yang percaya, maka saudara akan menerima apa yang saudara percaya. Kalau hari saudara percaya bahwa saudara dipulihkan, maka saudara akan dipulihkan. Kalau saudara percaya hari saudara disembuhkan, maka saudara akan disembuhkan. Kalau saudara percaya saudara dibebaskan dari segala ikatan dosa, maka itu akan terbebas dalam kehidupan saudara. Tetap setia di hadapan Tuhan. Dan alami terus kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan nyatakan kebaikan Tuhan lewat kehidupanmu. Hingga banyak orang boleh mengalami Tuhan lewat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua saudara yang mengikuti ibadah online. Terus dukung dalam doa. Terus saudara kalau ingin memberkati pelayanan ini saudara. Kalau saudara ingin memberi persembahan, saudara bisa lihat nomor rekening di layar ini. Saudara bisa mengirimkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan kalau saudara ingin didoakan, saudara bisa menghubungi nomor telepon di layar ini, nomor konseling yang saudara bisa hubungi. Ya, nomor saya dan Ibu Gembala istri saya, saudara bisa hubungi. Kami bisa doakan saudara dengan segala pergumulan apapun yang saudara alami hari ini. Tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari pulang, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan ini. Tuhan, hamba berdoa mengangkat tangan untuk semua umat Tuhan. Semua jemaatmu, semua sahabatku yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Allah, Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memberkati hidup mereka. Memberkati rumah tangga mereka. Memberkati pekerjaan mereka. Memberkati anak mereka, keturunan mereka. Semua apa yang mereka kerjakan. Biarlah Bapa sendiri yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian. Semua umat Tuhan, semua jemaat Tuhan, sahabat-sahabat semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.